5 ciri-ciri kaum Khawarij. Pertama, mudah mengkafirkan orang yang tidak segolongan dengan mereka, walaupun sama-sama menganut Islam. Kedua, menurut mereka, Islam yang benar adalah yang diamalkan kelompoknya, Islam lainnya dianggap tidak benar. Ketiga, orang Islam yang tersesat dan kafir perlu dikembalikan ke jalan yang benar, namun yang sesuai pemikiran kaum Khawarij. Keempat, karena tidak sepaham dengan lingkungan sekitar, kaum Khawarij mengangkat imam dari golongannya sendiri. Terakhir, kaum Khawarij bersikap fanatik, dan tidak segan menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Lain. Nah, kita paham bahwa yang membunuh Sayyidina Ali itu adalah Khawarij, yaitu Ibnu Muljam. Bagaimana Ibnu Muljam itu seorang Khawarij yang punya pemahaman ekstrim, yang menganggap Sayyidina Ali adalah seorang yang kafir, sehingga halal darahnya, sehingga halal darahnya. Nah, itu salah satu bukti bahwa mereka itu sudah keluar dari garis-garis Islam Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu ekstrim dalam hal bermudah-mudah dalam hal mengkafirkan orang yang tidak sepaham dengan mereka. Termasuk salah satu korbannya adalah sahabat yang paling mulia atau sahabat yang mulia, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ada sebuah riwayat atau yang menyatakan bahwa Khawarij itu ya salah satunya punya akidah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Hampir sama dengan Mu'tazilah ya, hampir sama dengan Mu'tazilah. Nah, itu salah satu beberapa bukti kesesatannya Khawarij. Termasuk ada juga di situ salah satu akidahnya Khawarij adalah menganggap bahwa anaknya orang kafir yang mati walaupun masih kecil, masih bayi, maka nanti juga masuk neraka karena mengikuti bapaknya. Dan masih banyak lagi lah, masih banyak lagi. Sehingga apa? Sehingga benar apa yang disampaikan di awal tadi, bahwa ya ini kalau murni urusan politik, saya rasa masih belum menjadikan mereka sesat menyesatkan ya. Artinya kalau hanya murni politik belum sampai menjadi sesat menyesatkan. Karena apa? Karena pada waktu itu selain Khawarij itu juga muncul kelompok yang namanya Murji'ah. Jadi ketika terjadi perang Siffin antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah, kemudian terjadi proses tahkim. Nah, tahkim itulah dianggap proses yang bid'ah menurut Khawarij. Ya, sudah melenceng dari hukum-hukum Al-Quran. Jadi rekonsiliasi antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah itu sudah disesatkan sama Khawarij, sehingga mereka keluar dari barisannya baik Sayyidina Ali, baik Sayyidina Muawiyah. Mereka membentuk kelompok sendiri karena menganggap proses tahkim itu adalah proses yang bid'ah, tidak sesuai dengan ayat Al-Quran, wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Sehingga mereka mengkafirkan orang yang tahkim di situ. Di sisi lain ada kelompok lain namanya Murji'ah. Nah, kelompok Murji'ah ini adalah kelompok no comment. Mereka nggak mau ikut-ikutan ruwet di dalam hal politik. Yang secara tidak langsung mereka ini membuat kelompok ya karena politik juga gitu. Karena politik apa? Ya tidak sesuai dengan politik, akhirnya golput. Tidak ikut sana, tidak ikut sini. Ya karena imbas dari politik itu. Nah, ketika seperti itu, ya tidak masalah juga. Artinya mereka itu ya mencoba untuk netral begitu. Tidak masalah, tetapi dalam perjalanannya ternyata Murji'ah ini juga kemudian mengajarkan pengajaran-pengajaran yang menyimpang. Yang ini sudah tercatat dalam buku-buku sejarahnya para ulama-ulama terdahulu. Jadi kurang lebihnya begitulah, Sehingga ya tadi apa yang disampaikan tadi, bahwa kok bisa hanya urusan politik menjadi kafir. Ini tidak sesederhana itu, Oke, begitulah, ngoten.
Saya tak meneruskan udut. Jenengan gitu ya utut ta ya. Kalau kita lek Kita tahu NU. kalau kita lek bibire limis ngoten niku mboten kersa. Izin bicara ya. Nggih monggo Yai Mansur. Nah, kalau kita lihat kitab-kitabnya Ahlussunnah, memang persoalan sahabat itu kita itu nggak boleh nahud terlalu mendalami persoalan para sahabat ini, karena mungkin alasannya dari banyak aspek tadi ya kan, semacam itu. Tetapi di sini kan yang berkaitan dengan para sahabat itu ada pengikut-pengikutnya yang tadi dikatakan oleh Yai Manhaj, ada Murji'ah, ada yang lainnya. Maka di sini ada beberapa kodiah ya, kodiah pembahasan. Satu, nisbat kepada para sahabinya Nabi. Dua, tentang persoalan yang melibatkan mereka. Oleh karena itu, saya pernah baca satu kitab Syekh Ramadan Al-Buti, kitabnya tentang fikih sirah, yang di akhirnya itu kan tentang Syiratun Mujijah fil Khilafah, tentang sejarah singkat tentang khilafah. Nah, di sini pun Syekh Ramadan Al-Buti untuk terkait para sahabat ini, persoalan ashabnya ya Ahlussunnah itu husnudzon, mereka semuanya tujuannya adalah memang untuk menegakkan agama Allah. Ini saya berbicara murni tentang para sahabatnya, bukan nanti yang mengikutinya yang ekstrim kanan dan kiri. Nah, adapun untuk masalah politiknya, di sana Syekh Ramadan Al-Buti memberikan pandangan bahwasanya dalam hal ini yang tepat ijtihadnya adalah Sayyidina Ali. Alasannya kenapa? Karena beliau pemimpin terpilih kan, sementara Muawiyah itu ijtihadnya keliru karena beliau separatif lah kurang lebih ya, mencoba mengeluarkan memisahkan diri dari pemerintahannya Sayyidina Ali. Cuman tadi ya dalam pandangan Syekh Ramadan Al-Buti tadi lebih yang menekankan kalau ini masalah politik, jadi pembahasannya hanya salah dan ijtihadnya kurang tepat saja gitu, tidak membawa ke pengkafiran atau apapun. Nah, justru di sini tim hore-horenya ini nih kurang lebihnya yang menjadi basic kelompok, sehingga dia ada Syiah atau ada Khawarij dan yang lainnya. Mungkin gitu ya. Ini maksudnya sebatas tambahan aja tentang complicatednya persoalan yang ada pada masa itu, sehingga di sini benar-benar kita harus objektif tentang haysiyah ya, tentang sudut pandang bagaimana cara Ahlussunnah wal Jamaah menyikapi persoalan-persoalan tersebut, khususnya terkait ini tentang yang terjadi di antara para sahabatnya. Nggih. Jadi begini, istilahnya begini nggih. Tentang sahabat itu sudah selesai nggih. Ahlussunnah wal Jamaah sudah selesai tidak membahas tentang sahabatnya, tetapi pengaruh kelompok-kelompok yang mengikuti lah, pengikut-pengikutnya, semisal pengikut Sayyidina Ali, pengikut. Nah, ini yang menjadi problem kan begitu. Oke, saya rasa cukup ya. Oke, cukup. Jadi kesimpulannya gimana itu? Kesimpulannya sudah saya simpulkan tadi. di sinyalnya ngadet tadi, lagi nyimpulin ngadet. Jadi kalau saya nangkep itu sebenarnya bagaimana mensikapi fitnah sebenarnya, Ustadz. Itu dari sejak zaman sahabat sampai zaman hari ini sebenarnya gitu. Mensikapi fitnah-fitnah itu sebenarnya kan Rasulullah sudah ngasih wejangan, ngasih nasihat kan begitu. Kelompok-kelompok yang kemudian pisah menjadi kelompok baru itu karena tidak bisa mensikapi fitnah secara tepat gitu kan. Misalkan di awal tentang Sayyidina Utsman, ya wallahu alam ya kebenaran sumber berita itu kan awalnya itu kan terkait dengan Utsman ketika menjadi khalifah banyak mengangkat
keluarganya kan gitu. Kerabat-kerabatnya Sebentar, untuk mohon dijadikan maaf. gubernur-gubernur gitu kan. Gini. Gitu. Santri Sabre ini sebenarnya orang ngerti ya. Jadi beliau ini minta jawaban yang tidak sederhana sebenarnya. Oh, dia Saya pintar yakin, sebenarnya. Iya, kalau Enggak. saya yakin kenapanya beliau begitu. paham. Oh, Itu kalau kenapa framing begitu, Man? itu. Host itu framing Iya. itu. Enggak beneran enggak ngerti. Iya. Iya, kayaknya betul. Ha. Nah, jadi Saya rasa sudah lah, saya rasa sudah cukup lah gitu. Tadi Yai Mansur sudah menjelaskan bahwa ya kalau minta dijelaskan lagi ya diulangi lagi berarti. Cukup. Ya, ya tadi kan sudah contoh-contohnya kan sudah saya sebutkan, contoh fakta lapangannya itu adalah terbunuhnya Sayyidina Ali. Siapa yang membunuh? Fakta lapangannya itu adalah terbunuhnya Ali. Siapa yang membunuh? Nggih. Saya